Pemirsa, hari ini tepat setahun serangan masif Israel ke Gaza, sementara itu saling serang dengan Israel juga terjadi di Lebanon, Iran, Suriah, dan Yaman. Apakah eskalasi akan terus meningkat di Timur Tengah dan apa dampaknya? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan pakar hukum hubungan internasional Hikmahanto Yuwana yang bergabung bersama kami dari luar studio. Prof. Hikmah, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore Kania. Ya, Prof. Hikmah, WNI dari Lebanon tiba hari ini adalah evakuasi kelima. Kondisi di sana semakin mengkhawatirkan. Menurut analisa Anda, seberapa mengkhawatirkan kondisinya saat ini di sana? Ketika kita melihat WNI sekarang sudah mulai dievakuasi, apakah akan berakhir seperti di Gaza? Apa yang terjadi di Lebanon saat ini kemudian juga meluas ke negara-negara sekitarnya? Ya, memang sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena saya yakin Israel akan menyerang Iran, tetapi dia diminta oleh Amerika Serikat untuk tidak melakukan serangan balasan yang Iran lakukan beberapa waktu yang lalu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Israel adalah menyerang Lebanon Selatan, di mana ada Hezbollah di sana. Dan saya lihat dan saya dengar bahwa serangan itu tidak ditujukan ke instalasi-instalasi militer. Biasanya kalau misalnya dalam suatu peperangan, maka serangan itu harus ditujukan ke instalasi-instalasi militer. Layaknya kemarin Iran ketika menyerang Israel itu ditujukan ke instalasi-instalasi militer. Nah, sekarang ini ada pemukiman yang disasar juga. Meskipun Israel akan mengatakan bahwa sasaran ke pemukiman itu karena dua hal. Pertama adalah collateral damage, sebenarnya bukan yang menjadi sasaran. Dan yang kedua adalah karena konteksnya bahwa Israel mengatakan bahwa mereka bersembunyi, para pejuang Hezbollah itu bersembunyi di pemukiman-pemukiman. Padahal ini bisa mengarah kepada kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana yang diserang adalah rakyat sipil, bahkan mengarah kepada pelanggaran terhadap hukum humanitar internasional. Nah, jadi sekali lagi saya sangat mengkhawatirkan bahwa ini akan bereskalasi karena mungkin Amerika Serikat mencegah Israel untuk menyerang Iran. Tapi kalau Israel kemudian menyerang Iran, nah ini yang lebih sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Ya, karena Iran akan lakukan serangan yang lebih besar dari yang kemarin, dan dia bukannya tidak mungkin tidak ditujukan ke instalasi-instalasi militer, tapi juga ke pemukiman warga di Israel, seperti itu. Prof. Hikmah, adakah yang bisa menghentikan atau membuat situasinya mereda untuk saat ini? Kuncinya adalah di Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Netanyahu. Kenapa saya katakan Presiden Joe Biden? Karena Presiden Joe Biden yang bisa menyampaikan kepada Israel untuk tidak lagi melakukan serangan. Jadi tidak mungkin PBB, tidak mungkin negara-negara, bahkan juga tidak mungkin Iran. Meskipun Iran memberikan serangan sebagai pesan agar Israel segera menghentikan serangan ke Gaza, ke Lebanon, bahkan juga ke Yemen terhadap Houthi. Yang kedua adalah Perdana Menteri Netanyahu sendiri. Jadi kalau Perdana Menteri Netanyahu masih memegang kekuasaan sebagai Perdana Menteri, saya yakin bahwa perang ini akan terus berlanjut dan bereskalasi. Tetapi kalau misalnya Perdana Menteri Netanyahu ini bisa diturunkan dan kemudian diganti oleh Perdana Menteri lain di Israel, maka ada kemungkinan bahwa kebijakan pemerintah baru di Israel menghendaki adanya perdamaian, tidak akan lagi ada serangan-serangan. Baik, tapi sementara waktu terhadap WNI yang sekarang masih ada di wilayah Timur Tengah. Kita sudah melihat evakuasi dilakukan di Lebanon, tapi bagaimana dengan di negara-negara lain gitu, seperti Iran, Suriah, Yaman, dan saja di Gaza, Palestina. Kan sekarang ini ketegangannya juga masih terus berlanjut, bahkan kita memperingati 1 tahun sejak diserang pertama kali oleh Israel. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini? Evakuasi secara menyeluruh terhadap wilayah tersebut atau seperti apa kira-kira, Prof. Hikmah? Ya, yang pasti dalam situasi seperti ini, maka prioritas bagi pemerintah Indonesia dalam hal ini yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri melalui perwakilannya adalah melakukan perlindungan terhadap warga negara kita. Jadi pemerintah akan melakukan evakuasi
baik itu kembali ke Indonesia atau ke negara-negara terdekat yang lebih aman. Nah, itu yang akan menjadi prioritas bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara kita akan menghindar, menjauhi dari tempat terjadinya perang. Yang kedua, pemerintah akan menghimbau kepada warga negara kita untuk tidak berpergian ke negara-negara di mana sedang terjadi konflik. Jadi biasanya itu yang akan dilakukan oleh pemerintah yang disebut sebagai travel warning. Demikian kan Iya. Oke, baik. Implikasinya jangka panjangnya jika kemudian apa yang kita saksikan di kawasan Timur Tengah ini berkelanjutan atau berkepanjangan begitu. Apakah Anda mengatakan bahwa apa yang kita lihat tadi Anda mengatakan bahwa Lebanon ini sebenarnya bukan tujuan gitu. Ini hanya sasaran perantara begitu. Sebenarnya tujuan utamanya itu adalah Iran gitu ya. Anda melihatnya akan seperti apa implikasinya ke depan secara geopolitis, secara ekonomi jika ini tidak ada yang bisa menghentikan? Ya, yang pasti apabila Israel mulai melakukan serangan ke Iran, maka ini akan menjadi perang terbuka, perang yang dilakukan antar negara. Karena yang selama ini kita lihat adalah perang antara kelompok tertentu, yaitu Hamas, Houthi, ataupun Hezbollah terhadap Israel. Meskipun banyak orang tahu bahwa tiga kelompok ini di belakangnya adalah Iran, tetapi ini kan bukan perang antar negara. Nah, yang saya khawatirkan kalau ini terus berlanjut, maka perang ini akan bereskalasi dan menjadi perang terbuka antar negara, bahkan melibatkan negara lain. Misalnya kemarin pada waktu Iran sudah melakukan serangan, maka Perdana Menteri Rusia datang ke Iran, seolah-olah ingin memberi signal kepada Israel maupun Amerika Serikat, kalau misalnya mereka akan menyerang Iran, maka Rusia ada di belakangnya. Lalu kemudian di Israel sendiri ada pimpinan tertinggi dari angkatan perang dari Amerika Serikat yang membantu Israel untuk merencanakan serangan ke Iran, dan ini diedarkan di berbagai media massa begitu ya, untuk juga memberikan pesan bahwa mereka akan siap menyerang Iran kalau misalnya Iran melakukan serangan yang lebih besar. Nah, ini yang kita khawatirkan, dan disinilah pentingnya ada campur tangan dari negara lain untuk melakukan proses perdamaian. Nah, saya berharap bahwa Indonesia kita bisa melakukan hal itu dengan mengatakan bukan ke Israel, ke Presiden Joe Biden, bahwa Amerika Serikat yang selama ini katanya adalah yang menjaga moralitas dunia harus melakukan tindakan. Mereka tidak boleh lagi berada di belakang Israel dan membenarkan tindakan Israel yang oleh masyarakat internasional, warga internasional dianggap sebagai genosida. Jadi hal yang seperti ini harus dihentikan oleh Israel. Pada saat yang bersamaan tentu pemerintah kita juga bisa berkomunikasi dengan pemerintah Iran agar pemerintah Iran juga tidak lagi melakukan serangan-serangan yang dilakukan, sehingga apa? Keberpihakan Indonesia itu adalah pada perdamaian dan sisi kemanusiaan. Jadi inilah yang kita harapkan, walaupun banyak mungkin pihak yang meragukan, tapi saya yakin pemerintah bisa melakukan ini dan harus melakukan ini supaya kita semua bisa terhindar dari perang yang lebih besar, bahkan menjadi perang dunia ketiga. Seperti itu. Ya, itu yang seharusnya kita hindari begitu ya. Tapi seberapa menentukan kalau begitu, kalau kita bicara soal perimbangan kekuatan dunia saat ini yang bisa menghentikan begitu ya, apa yang kita saksikan di Timur Tengah saat ini, seberapa menentukan hasil pemilu Amerika Serikat berarti? Anda melihatnya sangat menentukan? Saya melihat sangat menentukan, karena apa? Kalau misalnya yang menang adalah Kamala Harris, maka apa yang dilakukan oleh Joe Biden akan diteruskan, dan kita tidak percaya akan terjadi perang dunia ketiga, meskipun banyak PR yang harus Amerika Serikat lakukan, terutama untuk melobi agar Israel tidak melakukan serangan, demikian juga Iran tidak melakukan serangan. Tetapi kalau misalnya Donald Trump yang... Sorry, saya potong tadi soalnya kepotong. Jadi berarti mana yang mungkin lebih bersahabat begitu ya terhadap apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini? Apakah antara Kamala Harris dengan Donald Trump, mana begitu yang kemudian kemungkinan besar itu punya kekuasaan untuk menghentikan kegilaan yang kita saksikan di Timur Tengah saat ini? Kalau menurut saya Kamala Harris, bukan Donald Trump. Karena kalau Donald Trump sudah mengatakan bahwa kalau dia menjadi presiden, maka yang pertama yang akan dia lakukan adalah menyerang Iran untuk melindungi Israel. Dan kalau itu terjadi, bukannya tidak mungkin bahwa Rusia, Korea Utara akan berada di belakang Iran, dan bukannya tidak mungkin juga Iran
mungkin mempunyai senjata pemusnah massal, senjata nuklir yang akan diluncurkan juga ke Israel. Demikian juga Korea Utara, Rusia akan melakukan hal yang sama, ya. Tapi kalau Kamala Harris seperti tadi saya katakan bahwa sebagaimana Joe Biden katakan bahwa dia tidak percaya perang dunia ketiga akan terjadi, tetapi banyak PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, PR ini berupa memastikan bahwa Israel tidak lagi melakukan serangan-serangan ke Gaza, ke Lebanon Selatan atau ke Houthi di Yemen, dan kemudian juga memastikan bahwa Iran juga tidak melakukan serangan-serangan itu. Jadi kuncinya adalah Kamala Harris kalau misalnya menang, kita bisa agak sedikit tenang, tetapi kalau misalnya yang menang adalah Donald Trump, maka ini yang justru akan memicu peperangan yang lebih besar. Baik, Prof. Hikmat, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami. Mohon maaf tadi saya sempat potong karena memang audionya sempat terpotong tadi. Saya minta lagi klarifikasi dari jawaban Anda. Terima kasih Prof. Hikmat telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.